Hey, what's up bocil-bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gue, it's me, Zu. Today gue bakal merangkum sebuah cerita film yang berjudul Madagascar 2 2008, dimana ini merupakan seri kedua dan seri pertamanya udah gue recap. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja stay to the santuy dan jangan lupa stay to the intro dulu. Scene dimulai dari masa lalu, tepatnya mereka semua ini berada di Afrika. Lalu kita diperlihatkan Alex kecil bersama ayahnya, di mana nama ayahnya sendiri bernama Zuba. Si Zuba ini sedang mengajari si Alex caranya menjadi singa sejati. Dan tidak lupa juga si Zuba ini penguasa di daerah sana. Dilanjutkan dari kemunculan salah satu karakter yang bernama Mangkuga. Ia ini ingin mengajak Zuba untuk berduel bersama dia karena si Mangkuga ingin tatahnya si Zuba, atau yang lebih singkat ingin menjadi penguasa di sana. Dilanjutkan dari dua sanin legendaris yang saling bertarung. Sementara si Alex sendiri ia mengikuti salah satu tali hingga tali tersebut mengarah ke para pemburu. Pada akhirnya si Alex ini ditangkap hidup-hidup. Sementara si Zuba sendiri sedang menghabisi lawannya hingga KO. Dilanjutkan dari Zuba yang baru menyadari bahwasannya si Alex telah menghilang. Lalu ia mendengar suara Alex dari salah satu mobil pemburu tersebut, hingga membuat si Zuba mengejar mobil tersebut dengan membabi buta. Di tengah perjalanan si Zuba ini ditembak dan akhirnya dia terkapar jatuh. Sementara Alex sendiri ia terjatuh dari mobil tersebut dan ia hanyut di sungai. Lalu Zuba pun kembali bangkit dan ia belum menyadari bahwasannya si Alex berada di sungai. Kembali lagi kepada si Alex yang terombang-ambing air laut hingga sampai ke Amrik. Dan di sana ia langsung dimasukkan ke kebun binatang dan di sana juga ia menemukan jati dirinya, yaitu seorang penari dan menghibur para manusia. Dilanjutkan dari kejadian Madagaskar yang pertama, di mana warga New York ini berpikir bahwasannya si Alex telah meninggal. Soalnya kapal yang ditumpangi oleh si Alex tidak pernah sampai ke Afrika sana. Ya jelas soalnya kapal tersebut sudah dibegal oleh penguin di Madagaskar yang pertama. Scene pun berganti ke Madagaskar sana, di mana kita diperlihatkan Alex bersama kawan-kawan. Dilanjutkan dari mereka yang sudah tiba di puncak pohon dengan menggunakan lift kayu. Dilanjutkan dari mereka yang menyanyikan lagu yang sudah gue denger berulang-ulang kali. Tak lain dan tak bukan lagu tersebut I Like The Move It. Iya gak sih? Ya harus besit lah. Lalu kita diperlihatkan pesawat yang sudah dipasangi oleh ketapel, di mana itu dulunya adalah pesawat buangan yang sekarang sudah dimodifikasi oleh si penguin. Dan mereka akan menggunakan pesawat tersebut untuk kembali ke New York City. Lalu King Julian bersama anak buahnya yaitu Maurice juga ikut di dalam perjalanan tersebut. Dilanjutkan dari King Julian yang bilang bahwasannya pengganti dia adalah seekor toke, di mana toke tersebut mengomong sesuatu kepada King Julian. Dan King Julian langsung menerjemahkan bahasa tersebut dengan bahasa alien yang gue gak ketahui itu bahasa apa. Akan tetapi para warga mengerti dan langsung mendukung King Julian. Dilanjutkan dari kedatangan si Morty, di mana si Morty ini ingin ikut dalam perjalanan tersebut. Akan tetapi King Julian berusaha untuk tidak mengajak dia dan menyuruh semuanya untuk masuk ke dalam. Lalu Morty pun dipegat di jalan oleh kepolisian di sana soalnya si Morty tidak memiliki izin terbang dan masih banyak lainnya. Akan tetapi Morty ini bisa melewati hal itu dengan sangat amat easy peasy macam squishy. Sesaat ia ingin masuk ke dalam pesawat, ia tidak diizinkan masuk oleh Julian dan ia langsung menutup pintunya. Kita beralih ke para penguin yang sedang mengecek keadaan pesawat, dan semua yang ia cek berhasil menyala dengan baik. Dilanjutkan oleh satu penguin yang menghimbau para penumpang, di mana ia memakai pelampung penguin dan tidak ada stok untuk pelampung singa dan juga yang lainnya. Dilanjutkan oleh komando pesawat tersebut yaitu seekor penguin yang bernama Penguin Kapten. Lalu ia bilang ke para penumpang untuk berdoa dengan agamanya masing-masing supaya sampah ini terbang dengan baik. Dilanjutkan dari pesawat yang sudah dinyalakan untuk siap terbang, dan Morty sendiri masih menyantel di sana. Dan hal konyol pun terjadi di mana mereka semua ini tidak dilengkapi oleh sabuk pengaman sepeser pun. Dilanjutkan dari pesawat yang akan lepas landas sebentar lagi. Dan kalian bisa melihat sendiri bahwasannya perancang pesawat itu dan juga perancang peluncurannya sangat amat pintar sekali dan memiliki IQ 7. Dan you know lah. Lalu di tengah perjalanan si Alex ini terbangun karena ia melihat Morty dengan mode psikopatnya. Akan tetapi hal itu tidak berjalan dengan lama, di mana si Morty sesaat melambaikan tangannya kepada si Alex, dia ini langsung terhempas jatuh ke bawah dan ia langsung menghilang di situ. Dilanjutkan dari Melman yang ingin mengambil air minum di ruang VIP. Akan tetapi di sana kita bisa melihat bahwasannya pramugaranya sedang kerepotan menghadapi sikap si Julian. Beralih ke ruang pengemudi di mana di sana sedang ada masalah, yaitu ada merah-merah yang berkelap-kelip bertanda pesawat itu sedang ada kerusakan. Lalu kapten kapal memiliki ide yang sangat amat pintar di mana ia menggeprek merah-merah tersebut dan masalah kelar. Lalu salah satu penguin bilang bahwasannya pesawat telah kehabisan bahan bakar.
Lalu kapten langsung bilang, dari mana kau tahu pesawat kehabisan bahan bakar? Ia menjelaskan bahwasannya sayap kanan mati dan juga sayap kiri yang ikut mati, bertanda bahwasannya pesawat telah kehabisan bahan bakar. Dilanjutkan dari kapten yang menyuruh mereka semua untuk bersiap-siap, sementara si kapten sendiri sedang menghubungi para penumpang bahwasannya mereka semua akan mendarat, akan tetapi pendaratan itu akan menabrak tanah secara cepat. Pada akhirnya mereka semua pun shock setengah mati karena mereka tidak mau mati di sana. Lalu pesawat pun jatuh secara cepat dan akhirnya mereka meminta maaf satu sama lain, termasuk juga dengan si Melman yang bilang bahwasannya ia mencintai Gloria. Akan tetapi Gloria sendiri sedang tidur nyenyak dan you know lah. Inilah akibat jika pesawat tidak ada sabuk pengaman. Dilanjutkan dari pesawat yang sudah bisa stabil kembali. Lalu kapten pesawat menyuruh mendaratkan pesawat dengan sangat amat mulus. Akan tetapi hal itu dihiraukan oleh pilot dan you know lah. Lalu pesawat pun terbelah dan juga atapnya yang mulai terbuka seiring dengan berjalannya pesawat tersebut. Dilanjutkan dari pesawat itu yang masuk jurang seperti sudah tertimpa tangga ditimpa tangga lagi. Untungnya si penguin ini sudah bakal menyadari bahwasannya mereka akan kecelakaan. Lalu para penguin langsung melakukan plan 2 atau rencana kedua, yaitu membuka parasut. Dan hal tersebut berhasil membuat mereka mendarat dengan aman. Setelah mereka mendarat, kita bisa melihat para penumpang yang you know lah. Dan juga di dalam insiden tersebut menghilangkan 2 orang, yaitu The King of the Julian dan juga anak buahnya yaitu Maurice. Dilanjutkan dari Alex yang meminta kompensasi atas kecelakaan dia dan juga ia yang tidak sampai di New York tepat waktu. Lalu para penguin akan mengganti rugi atas kecelakaan yang ia timpa sekarang, yaitu akan menyelamatkan Alex jika Alex dalam bahaya. Dilanjutkan dari para penguin yang bilang bahwasannya pesawat itu akan dibetulkan sekitar 6 bulan sampai 9 bulan lamanya. Dan Alex hanya bisa memarahi penguin atas kejadian yang ia timpa. Dilanjutkan dari para penguin yang menyuruh para monyet untuk membuka lowongan kerja kepada monyet-monyet lainnya. Hal tersebut akan membantu para penguin yang tidak memiliki tangan melainkan memiliki sirip, ya gak sih? Dan para monyet yang bekerja akan digaji dengan menggunakan pisang. Lalu 2 monyet itu langsung pergi untuk mencari rekrutan. Scene berganti ke Alex bersama kawan-kawan di mana kita diperlihatkan mereka yang bertemu dengan manusia. Lalu para manusia ini langsung memfoto-foto mereka dan langsung OTW pergi. Lalu Alex pun bergegas untuk menghampiri mereka supaya si Alex bisa dibawa kembali ke kota New York. Sesaat si Alex sedang mengejar mobil tersebut, tiba-tiba muncullah nenek-nenek psikopat dari Madagaskar yang pertama. Lalu Alex bersama nenek psikopat langsung bertarung di tempat hingga membuat mereka berdua langsung adu jotos. Hal tersebut membuat gigi si Alex dan juga gigi si nenek copot. Lalu si nenek yang akan digeprek oleh si Alex, akan tetapi nenek tersebut langsung mencutai si Alex hingga si Alex ini kesakitan. Dan finishing si nenek adalah menendang bokong si Alex hingga KO. Lalu nenek psikopat itu pergi dari sana sementara tasnya sendiri telah diamankan oleh si Alex. Lalu si Alex ini berusaha menelpon 911, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia. Dilanjutkan dari Alex bersama teman-temannya yang melihat ini. Lalu Alex berkata kepada teman-temannya sepertinya ia pernah tinggal di sini. Dan diketahuilah tempat yang Alex pijak ini berada di Afrika. Dilanjutkan dari Alex yang menghampiri tempat tersebut dan ia berbicara dengan sangat amat tolol. Maksudnya tolong, maksudnya tolong, iya gitu. Dan mereka semua hanya bisa menatap Alex dengan sangat amat pelongo. Lalu muncullah pemimpin dari daerah sana yang bernama Zuba. Lalu ia langsung menghampiri si Alex yang kelihatannya tenge. Dan ia juga langsung ingin mengajak si Alex berduel satu sama lain. Dan tiba-tiba istri dari Zuba langsung menghentikan dirinya yang ingin menyerang si Alex. Lalu istrinya Zuba langsung melihat tanda lahir milik si Alex dan juga tanda lahir milik suaminya yang itu sama. Setelah hal tersebut mereka berdua baru menyadari bahwasannya si Alex adalah anak mereka. Dan akhirnya Zuba langsung merayakan kepulangan anaknya. Lalu kita diperlihatkan Makuga bersama satu orang lainnya di mana dia ini merencanakan sesuatu hal yang sangat amat berbahaya. Beralih kepada King Julian bersama Maurice di mana mereka sudah tiba di sana. Ternyata mereka berdua ini masih baik-baik aja, gue kira mereka berdua udah mati di tengah perjalanan. Dilanjutkan dari mereka yang menikmati kesenangan satu sama lain di tempat tersebut. Dimulai dari Marty yang menemukan teman baru, lalu Melman yang melamar menjadi dokter. Soalnya di sana tidak ada dokter dan salah satu jerapah yang terkena flu dia akan dikubur duluan sebelum ia meninggal. Makanya si Melman ini ingin melamar menjadi dokter untuk menyembuhkan mereka semua. Lalu si Alex, di mana si Alex ini sedang diperkenalkan kepada kaumnya oleh si ayahnya. Tibalah si Alex ini bertemu dengan si Mangkuga di mana ia bilang mengapa si Alex tidak ikut tradisi di sini. Tradisi di sana merupakan tradisi dari zaman dahulu kala di mana para singa berkelahi untuk merebutkan siapa yang paling kuat. Dan Alex salah menanggapi hal tersebut di mana ia pikir dia akan menari di depan para warganya. Scene berganti ke para penguin yang sedang mengintai salah satu mobil, di mana para penguin ini ingin membegal mobil tersebut supaya mobil tersebut bisa dijadikan suku cadang bagi pesawat. Lalu aksi pun dimulai di mana kita diperlihatkan salah satu penguin yang tertabrak oleh mobil tersebut. Dilanjut dari 3 penguin
penguin lainnya yang memasuki mobil tersebut. Lalu penguin yang tertabrak ia dikasih nafas buatan oleh pengendara mobil tersebut, hingga hal tersebut bisa membuat ia masuk ke dalam mobil itu. Dan penguin pun bisa menggacul mobil dengan sangat amat easy peasy macam squishy. Akan tetapi di dalam mobil tersebut masih ada nenek psikopat, hingga pada akhirnya para penguin menghajar nenek psikopat itu hingga KO. Lalu kita bisa menyimpulkan bahwasannya si penguin ini memang bukan kaleng-kaleng lagi. Contohnya saja si Alex yang bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh nenek psikopat. Akan tetapi nenek psikopat ini tidak mampu melawan penguin yang otaknya hanya sejengkal. Tidak akan sampai di situ saja, di mana nenek psikopat yang sudah terjatuh dari mobil ia plus ditabrak lagi oleh para penguin. Ternyata si penguin lebih psikopat daripada nenek-nenek tersebut. Is she dead? No. Oi! You hoodlums! Scene berganti ke Alex bersama keluarganya, di mana kita diperlihatkan Alex yang sedang ingin ditidurkan oleh kedua orang tuanya, dan juga orang tuanya mengasih tahu si Alex bahwasannya dulu ini adalah tempat tidurnya si Alex. Scene berganti ke para manusia yang mobilnya diambil oleh para penguin, dan target si penguin bukanlah dia orang, melainkan banyak yang lainnya juga bertemu di dalam hutan satu sama lain. Pada akhirnya mereka semua yang mobilnya dicuri berkumpul satu sama lain dan membuat suatu tenda di sana. Dan juga mereka semua ini diketuai oleh nenek-nenek psikopat. Scene berganti ke pantai, di mana di sana kita diperlihatkan Morty yang masih hidup. Akan tetapi si Morty ini dikejar-kejar oleh ikan hiu yang membuat dia harus berlari. Kita beralih ke para penguin, di mana para penguin ini berhasil menyolong semua mobil di daerah sana. Dan semua perlengkapan untuk membangun pesawat pun sudah siap, akan tetapi mereka kekurangan tenaga. Dan para penguin ini tidak memiliki tangan, dan hal tersebut juga menghambat mereka untuk memperbaiki pesawat kerja cepat. Lalu muncullah monyet yang disuruh oleh para penguin tadi untuk membagikan lowongan kerja ke para monyet lainnya. Dan monyet tersebut membagikan lowongan kerja kepada populasi monyet, hingga separuh dari populasi monyet berkumpul di sana untuk membangun pesawat. Lalu mereka pun langsung diperkerjakan hari itu juga untuk membangun pesawat. Kembali lagi kepada si Alex, di mana si Alex ini belum mengetahui bahwasannya dia akan bertarung bukan menari. Lalu datanglah Mangkuga, di mana ia langsung memprovokasi si Alex, dan ia juga bilang bahwasannya si Alex harus mencari rekan lagi yang bernama Tetsi. Alex yang belum tahu ia sah-sah saja menerima hal tersebut. Lalu acara tradisional pun dimulai, di mana Alex langsung menyebutkan nama Tetsi untuk menjadi musuh dia. Sontas mereka semua yang mendengar hal tersebut, mereka semua pun langsung terkejut seketika. Lalu Tetsi pun langsung dibangunkan, di mana si Tetsi ini merupakan badan berotot, besar dan juga tinggi. Setiap musuh yang melawan dia pasti lari duluan kecuali si Alex. Lalu Alex yang belum mengetahui bahwasannya itu adalah pertarungan, ia langsung memajui Tetsi dengan gagah berani. Hal tersebut membuat si Alex you know lah. Dilanjutkan dari Alex yang terluka, lalu Mangkuga mengompor-ngompori ayahnya si Alex bahwasannya si Alex harus diusir karena ia gagal menjalani tes. Lalu Zuba yang baru bertemu dengan si Alex, ia tidak mau mengusir si Alex dengan begitu saja. Pada akhirnya ia memutuskan untuk tidak menjadi alpha lagi, dan ia hanya ingin bersama dengan anaknya. Akan tetapi Mangkuga langsung mengambil jabatan alpha dan mengusir mereka bertiga. Jadi di sana tradisi yang kalah akan diusir dari desa tersebut. Akan tetapi Zuba tidak mau mengusir anaknya, dan konsekuensinya ia tidak diakui sebagai pemimpin lagi. Makanya ia melempar tongkatnya tadi untuk menyelamatkan anaknya. Malahan mereka bertiga yang diusir oleh Mangkuga. Lalu scene pun berganti, di mana mereka bertiga ini entah berada di mana. Dilanjutkan dari Alex yang berdebat dengan ayahnya. Si Alex ini nggak mengetahui bahwasannya itu adalah pertarungan beneran, dan ayahnya juga ngomong bahwasannya dulu ayah bisa mengalahkan dia dengan sangat amat gampang. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasannya bapaknya Alex adalah John Wick. Setelah itu Alex yang sedang kecewa, ia langsung pergi dari sana meninggalkan kedua orang tuanya. Scene berganti ke si Melman, di mana si Melman ini sedang didiagnosis oleh para warga, di mana para warga ini bilang bahwasannya si Melman ini terkena penyakit para dokter, yaitu nokta coklat. Yang ini gua nggak tahu maksudnya apa nokta coklat itu cuy. Yang pasti hidup si Melman tersisa 48 jam lagi. Dilanjutkan dari Melman yang langsung cemas seketika itu karena umurnya tinggal 48 jam lagi. Kita kembali lagi kepada si Marty, di mana si Marty ini sedang melakukan triknya. Lalu ia memamerkan triknya itu kepada zebra-zebra lainnya. Lalu para zebra lainnya melakukan hal seperti Marty, di mana ia lebih bagus daripada si Marty sendiri. Hal tersebut membuat mental Marty down karena mereka semua sama sifatnya, mau apapun semua sama gitu dengan zebra lainnya. Tapi yang membuat Marty beda dari yang lainnya, si Marty ini memiliki akal pikir yang sangat amat cerdas dibandingkan zebra yang lainnya. Scene berganti ke pesawat yang sedang diperbaiki, di mana di sana kita diperlihatkan mereka semua yang sedang berkumpul, dan mereka bertiga tidak suka di Afrika sana kecuali si Gloria, di mana si Gloria ini suka di sana. Dan juga si Gloria ini sudah diajak kencan oleh kuda Nil yang bernama Moto-Moto. Lalu Melman yang mendengar hal tersebut, ia pun marah kepada si Gloria, padahal ia mencintai Gloria, akan tetapi ia belum berani ngungkapinnya. Sebenarnya sih salah si Melman karena si Melman ini tidak mau
mau mengungkapi isi hatinya. Pada akhirnya Melman bersama Gloria pun mencari satu sama lain. Lalu Alex pun berusaha menenangkan keadaan di sana. Akan tetapi keadaan di sana malah makin kacau karena Marty yang asli bukan berada di samping si Alex, melainkan Marty yang asli berada di sebelah sana. Hingga pada akhirnya Marty pun kecewa kepada si Alex karena si Alex sebagai sahabatnya si Marty tidak bisa membedakan Marty dengan zebra lainnya. Kita berganti ke King of the Julian di mana ia ini sedang menemui si Melman. Lalu King Julian pun langsung mengasih motivasi kepada si Melman bahwasannya hidupmu tinggal 2 hari lagi, mengapa kau tidak mengungkapkan isi hatimu kepada si Gloria. Lalu Melman pun lama kelamaan ia semakin naik bertanda ia siap untuk mengungkapkan jati dirinya kepada si Gloria. Scene berganti ke Gloria di mana kita diperlihatkan dia yang sedang berkencan dengan moto-moto. Di mana kencan itu menurut gue pribadi sangat amat menggabutkan dan sangat amat tidak berfaedah. Lalu sesaat mereka berdua akan celepot santuy, tiba-tiba datanglah Melman yang mengacaukan hal tersebut. Lalu Melman pun langsung bilang kepada si moto-moto bahwasannya jagalah dia seperti ratumu sendiri. Dan warna favorit Gloria adalah warna putih. Dan tidak lupa juga membuat ia tertawa setiap harinya dan masih banyak lainnya. Lalu Melman pun meninggalkan Gloria bersama moto-moto. Dan hal tersebut membuat hati si Gloria luluh karena si Melman ini sangat amat perhatian kepada dia, aka peka. Scene berganti keesokan harinya di mana di sana kita diperlihatkan sungai yang mulai menyurut. Di mana sungai ini merupakan sungai satu-satunya untuk mereka minum. Karena kalau tidak ada air minum mereka akan mati keminuman, aka kehausan. Lalu para warga pun komen kepada Makuga di mana ia ini tidak berbuat apa-apa sesaat air surut. Lalu Alex dengan gagah beraninya bilang bahwasannya sungai itu mungkin terpegat di tengah jalan. Lalu Alex pun menawarkan diri bahwasannya ia akan menghancurkan pegatan tersebut hingga air akan mengalir kembali. Lalu Alex pun berjalan tanpa sorakan dari para warga. Lalu Alex pun berjalan hingga sampai di tempat Marty, di mana ia sedang mencari Marty di kawanan ribuan para zebra lainnya. Lalu ia juga berteriak Marty, Marty. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia. Dilanjutkan dari Alex yang tidak menemukan Marty sama sekali. Lalu ia berinisiatif untuk berceramah di depan ribuan para zebra. Alex pun bilang bahwasannya si Marty ini adalah sahabat baik dia dan ia juga meminta maaf kalau ia punya salah. Setelah cukup lama berceramah, si Alex ini menemukan lokasi si Marty, yaitu si Marty ini memadap belakang sendiri sementara yang lain menghadap si Alex. Lalu si Alex pun bisa menyimpulkan bahwasannya yang madep belakang adalah si Marty. Pada akhirnya si Marty ini tersentuh hatinya karena si Alex ini berhasil menemukan ia dari berapa ribu zebra yang berada di sana. Dan mereka berdua pun berjalan bersama untuk memeriksa air yang kena pegat di jalan. Scene berganti kepada warga yang sedang bingung akibat air yang tidak mengalir-mengalir. Lalu muncullah The King of the Julian di mana ia ini bilang bahwasannya kita semua harus menyumbangkan salah satu dari kita untuk dewa air. Dan hal tersebut sangat amat menyesatkan bagi kita semua. Tidak tanggung-tanggung di mana yang akan diserahkan kepada dewa air malah dimasukkannya ke gunung berapi. Lalu The King of the Julian pun mencari sukarelawan dan tololnya Melman malah menerima hal tersebut. Di mana Melman yang tinggal 1 hari lagi hidupnya, ia menyumbangkan hidupnya kepada dewa air. Dan hal itu sangat amat mentololkan. Lalu Melman pun digotong oleh para warga menuju gunung berapi. Di sisi yang sama si Makuga ini sedang menemui si Zuba bahwasannya ia bilang anaknya sedang menelusuri sungai. Dan hal tersebut sangat berbahaya, takutnya ada pemburu yang menikah mereka. Dan Zuba pun langsung berubah ke auto sangarnya dan mengejar anaknya untuk menyelamatkan dia. Sementara Makuga yang sangat amat licik, dia hanya bisa mengetahui hal tersebut. Lalu Alex pun tiba di pegatan air tersebut di mana kita bisa melihat bahwasannya air itu dipegat oleh kelompok nenek psikopat. Dan Alex bersama si Marty hanya bisa mempelongohi hal tersebut karena mereka mengetahui bahwasannya nenek psikopat ini tidak bisa dikalahkan oleh mereka seorang ataupun 2 orang. Sesaat mereka sedang bersembunyi, tiba-tiba panah pun ngunclep ke hadapan mereka. Dan hal tersebut membuat mereka berdua lari ketakutan. Akan tetapi di tengah perjalanan si Alex ini dengan mode sialnya tertangkap. Lalu Alex pun menyuruh si Marty untuk memanggil para penguin supaya si penguin ini menyelamatkan dirinya. Dan Marty pun terpaksa meninggalkan si Alex. Kita beralih lagi ke si Melman yang sedang diambang kematian. Di sisi yang sama teman-temannya si Melman yang terkena nota coklat, ternyata nota coklat itu adalah flu bagi si jerapah. Dan hal tersebut tidak berbahaya apalagi mematikan. Berarti bahwasannya teman yang satu telah menipu Melman bahwasannya Melman waktunya tinggal 48 jam lagi, tapi nyatanya itu adalah the fucking bullshit. Dan sekarang mereka hanya bisa melihat Melman yang akan bunuh diri secara sia-sia tanpa bisa menolongnya. Detik-detik sesaat si Melman akan terjatuh dengan sendirinya, tiba-tiba si Gloria datang untuk membantu dia. Dan Gloria juga bilang bahwasannya ia mencintai si Melman. Hal tersebut membakar hatinya si Melman hingga si Melman ini punya tujuan hidup kembali. Setelah hal itu muncullah Marty yang mengajak mereka semua untuk pergi dari tempat tersebut. Soalnya si Alex akan dijadikan hidangan makan siang oleh para manusia. Scene berganti ke para penguin di mana para penguin ini sedang didemo besar-besaran oleh para monyet.
Karena para monyet ini ingin meminta kenaikan gaji soalnya mereka kerja 24 jam non-stop. Lalu petinggi penguin dan petinggi monyet bernegosiasi terlebih dahulu. Lanjut tiba-tiba Gloria bersama kawan-kawan datang dan ia langsung menyuruh si penguin untuk cepat menyelesaikan negosiasi tersebut. Soalnya si Alex sedang dalam bahaya. Dilanjutkan dari negosiasi tersebut yang semakin panas. Yaitu si monyet ini akan mengancam untuk menyebarkan foto ini yang sangat amat berbahaya bagi si penguin tersebut. Dimana foto ini merupakan foto dari kapten si penguin yang sedang berkencan dengan boneka. Alright, you get your maternity leave. Lalu Kapten Penguinnya tidak mau disebarkan foto tersebut. Pada akhirnya ia menyetujui kenaikan gaji. Hal tersebut membuat para monyet bersemangat seperti monyet sungguhan. Scene berganti ke si Alex, dimana si Alex benar-benar diambang kematian soalnya api sudah menyala di bawah dia pisan. Dilanjutkan dari si Alex yang melihat salah satu orang memakai baju I Love New York. Hal itu membuat si Alex menyadari bahwasannya mereka semua berasal dari kota New York. Sesaat si Alex akan menjadi singa bakar, tiba-tiba ayahnya si Alex datang membantu. Ayahnya si Alex ini langsung membebaskan si Alex untuk membantu dia melawan para manusia. Akan tetapi Alex ini malah melakukan aksinya yang berada di kebun binatang dan aksi itu sangat amat mentololkan. Dan mereka semua yang berada di sana langsung menyadari bahwasannya singa itu merupakan si Alex. Lalu mereka semua pun langsung kegirangan karena si Alex masih hidup. Bang, bagaimana mereka bisa tahu bahwasannya si Alex ini masih hidup? Jadi tuh si Alex ini sebenarnya memiliki ciri khas joget yang sangat amat berbeda dari singa-singa lainnya. Dan hanya satu orang doang yang bisa melakukan hal seakrobatik itu, yaitu si Alex. Lalu jogetan tersebut ditutup dari ayahnya si Alex yang ikut joget bareng. Akan tetapi tiba-tiba nenek psikopat pun mau menembak si Alex bersama ayahnya. Untungnya para penguin berserta temannya Alex dan juga berserta para monyet, ia datang tepat waktu untuk menyelamatkan hidupnya si Alex berserta dengan ayahnya. Lalu si Alex pun disuruh naik ke salah satu tong itu dan akhirnya mereka pergi dari sana. Dilanjutkan dari si Alex yang ngomong ke para monyet di sana untuk mengirimkan informasi ke atas bahwasannya pergi selagi bisa karena mereka semua membawa senjata. Akan tetapi para monyet itu malah menerjemahkan bahwasannya si Alex ingin menghancurkan bendungan untuk menyelamatkan para hewan. Dan kita bisa menyimpulkan bahwasannya para monyet itu memang sangat amat mentololkan. Lalu Marty yang mendapatkan informasi yang salah, ia langsung memberitahukan kepada penguin bahwasannya si Alex ingin menghancurkan bendungan. Dan para penguin memutarbalikkan pesawat itu untuk menghancurkan bendungan tersebut. Akan tetapi di sana ada nenek-nenek yang sangat amat psikopat dan ia menembaki Alex bersama kawan-kawan dengan sangat amat membabi buta. Dan peluru nyasar tersebut mengenai pacar si penguin hingga palanya menghilang di tempat. Dilanjutkan dari nenek psikopat yang YOLO aja dengan menggunakan tas soalnya peluru dia sudah habis. Bring it on! Pada akhirnya bendungan tersebut bisa dihancurkan dan air mengalir cepat ke perdesaan. Kita beralih ke King Julian bersama si Maurice, di mana mereka berdua ini kedatangan Morty kecil bersama juga dengan si Hiu yang ingin memakan dia. Untungnya mereka ini bisa menggocek-gocek santuy hiu tersebut hingga si hiu masuk ke dalam gunung berapi. Dilanjutkan dari mereka bertiga yang mengecek keluar bahwasannya Dewa Air telah memberikan mereka air. Padahal itu bukan berkat Dewa Air, melainkan itu ulah si Alex yang menghancurkan bendungan. Dan mereka bertiga malahan membilang itu berkat dari Dewa Air karena mereka telah menyumbangkan hiu yang tak berdosa. Dan mereka sangat amat mentolongkan. Lalu dari iliran sungai itu muncullah Alex bersama juga dengan si Zuba. Dan mereka semua disambut hangat oleh para warga karena mereka semua ini telah menyelamatkan hewan yang berada di sana. Dilanjutkan dari kedatangan si Zuba yang mengusir mereka berdua. Akan tetapi sebelum ia pergi berdua, si Alex ini memberikan tas si nenek psikopat kepada si Mangkuga. Lalu Mangkuga pun menyukai tas tersebut dan memakainya. Tiba-tiba si Alex ini mengeluarkan nenek psikopat yang berada di dalam tong sana hingga si nenek tersebut menghajar si Mangkuga hidup-hidup. Dan kepemimpinan di daerah sana diambil lagi oleh Zuba bersama juga dengan si Alex. Dilanjutkan dari pernikahan si penguin bersama boneka yang pasti hal tersebut sangat amat membagongkan dan juga mentololkan. Dan pernikahan tersebut resmi disahkan oleh para hadirin yang juga sangat amat tolol. Film ditutup dari para penguin yang ingin pergi ke New York sementara Alex bersama kawan-kawan tetap di Afrika untuk menikmati hidup di sana. Dan para penguin juga membawa emas yang telah digali oleh para hewan di sana sesaat air kering. Dan film Madagaskar 2008 pun tamat cuy. Jujur film ini tuh menonjolkan banget nenek psikopat yang sangat amat menpsikopatkan dan ia sangat amat menpsikopatkan lagi. Dan sequel ini akan berlanjut ke sequel yang ketiganya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe dulu langsung aja subscribe biar kalian kagak ketinggalan sequel yang ketiga. Maaf kalau gua ada salah ngomong atau gimana, jadi gue minta maaf terlebih dahulu kepada kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Stay terus santuy.